Mbak, ini gimana Mbak? Udah mau dimulaikah? Udah bisa dimulaikah atau masih menunggu teman-teman yang lainnya? Mulai aja Mbak, nggak apa-apa. Oke Mbak, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa al mursalin wa ala alihi wa asbihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, serta kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul dalam majelis ilmu yang penuh keberkahan ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Terima kasih kesempatannya yang diberikan kepada saya sebagai moderator di pertemuan ketiga ini yang akan membahas mengenai yang mentadaburi surat Al-Asyars atau Al-Insyirah ya, dari ayat 1 sampai ke 4. eh ini nanti sebenarnya sih saya belum selesai mengerjakan resumenya ya. Minggu ini benar-benar hectic banget. Jadi tadi sebenarnya udah mau ngerjain resume, cuman teralihkan dengan berbagai hal, termasuk yang saat ini sedang terjadi di Indonesia ya. Sudah tidak bisa berkata-kata lagi. Jadi mohon maaf kalau misalnya pertemuan kali ini saya banyak sekali kurangnya dalam membantu teman-teman dalam memoderatori mengerjakan melaksanakan tugas. Jadi eh, yang saya coba pendahuluan dulu ya dari yang saya pelajari tadi barusan aja itu, sambil menunggu teman-teman yang lainnya bergabung ya, saya mau menyampaikan sedikit eh, resume yang sudah saya kerjakan. Jadi surat ini, surat Al-Insyirah atau disebut juga dengan surat As-Sars, yang bermakna kelapangan dada. Jadi eh, adalah surat Makkiyah yang diturunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum berhijrah ke kota Madinah. Kalau surat Ad-Duha itu berbicara mengenai nikmat-nikmat yang zohir, yang nampak terlihat dalam diri beliau, yang nanti akan kita pelajari juga di pertemuan berikutnya. Adapun Al-Insyirah cenderung berbicara mengenai nikmat-nikmat yang maknawi, berupa semangat dan kelapangan dada beliau. Oleh karena itu, surat Al-Insyirah diturunkan untuk mengingatkan beliau akan nikmat Allah berupa kelapangan dada sehingga beliau bisa bersabar menghadapi kesulitan-kesulitan, godaan-godaan, dan tantangan dalam medan dakwah. Yang saya dapat sih ada beberapa poin-poin ya. Nanti di poin pertama di ayat pertama itu Allah menerangkan mengenai nikmat berupa kelapangan dada. Ayat kedua itu eh, mengenai betapa dosa-dosa dosa-dosa umat beliau itu menjadi beban tersendiri ya karena saking beliau merasa sayang. Kemudian ayat ketiga mengenai keadaan orang-orang soleh yang saat terjerumus dosa itu mereka bagaimana sih sikapnya mereka. Mereka itu benar-benar merasa terbebani. Beda dengan yang kita lihat sekarang ya, yang juga mendalik. Ya udah, kalau gitu, apakah ada yang mau menyampaikan dahulu? Saya daripada saya kebanyakan omong tidak jelas. Ada yang mengajukan atau saya tunjuk? Atau ada yang mau mengajukan dulu? Bu Santi mungkin Bu? Aduh, sama saya nih juga sama belum selesai ya. Cuma mungkin nggak apa-apa mungkin ya singkat aja. Saya sih Iya. eh, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Eh, Mungkin saya nggak satu-satu aja ya. Mungkin digabung aja dari ayat 1 sampai 4. Karena intinya kita sama-sama tahu, cuma mungkin nanti ada apa namanya, hmm, ada insight sedikit mungkin ya. Eh, Memang di surat, ini memang surat favorit saya, sering saya baca. Karena artinya memang, jadi suka aja baca ini gitu ya. Dan kayaknya belum belum puas mempelajari gitu loh. Jadi makanya saya belum buat resume juga, belum puas mempelajari ayat per ayat dari berbagai sumber gitu, masih dari satu sumber tadi saya. Biasanya kan dengarkan dari beberapa YouTube gitu. Ini baru satu aja. Ya intinya memang surat ini kan diturunkan untuk apa? Menghibur Nabi Muhammad SAW, kemudian memberikan kemuliaan kepada beliau dengan memberikan nikmat-nikmat yang disebutkan di ayat 1 sampai ke 4. Tapi kayaknya kalau untuk kita itu juga relevan juga gitu ya. Kalau kita mikir untuk kehidupan kita sehari-hari, nah kita patut mencontoh di sini gitu loh maksudnya. Juga karena ya mungkin saya ini langsung itunya aja kali ya, maksudnya eh, sedikit pengalaman aja mungkin dengan membaca ayat 1 sampai 4 itu kadang-kadang kita sendiri tidak menyadari bahwa kita itu sering dilapangkan dada sama Allah gitu ya. Cuma kadang-kadang lebih sering sempitnya mungkin ya, merasa sempitnya gitu. Sampai apa kita juga apa dikurangi beban kita tuh dengan dalam artian begini. Eh, Pada saat kita menghadapi ujian, menghadapi masalah, kadang-kadang kita mintanya solusi gitu ya. Mintanya tuh solusi berupa ya gimana harus ini selesai dengan cara A, B, C dan segala macam, tapi kita lupa minta kepada Allah dengan menghadapi ujian dan solusi apa masalah itu, kita minta ketenangan tadi, minta kelapangan dada itu. Soalnya saya pernah ditegur sama temen, nah, kamu mintanya bukan minta apa ya, nggak minta dikasih solusi, tapi saya sering berdoanya tuh diminta apa, dikasih kesabaran dalam menghadapi sesuatu yang kayaknya saya nggak mampu. Padahal kita harus yakin bahwa yang dikasih itu memang Allah pasti memberikan kemampuan kepada kita gitu ya, seperti di surat Al-Baqarah ayat ayat 286 itu, sesuai dengan kadar kita masing-masing. Cuma kadang-kadang kita di situ ya eh, dikaitkan dengan surat An-Nas sendiri sering mendapatkan waswisu ya, waswisu yang akhirnya memberikan keraguan dalam hati kita sendiri. Itu pernah suatu saat itu, ini saya alami sendiri sih. Ternyata memang penyakit itu kan munculnya juga dari pikiran dan hati ya. Saya pernah mengalami tanda petik ada sesuatu itu yang bikin resah lah, bikin sempit dada gitu ya. Terus saya nggak pernah sakit apa-apa, tiba-tiba mungkin secara nggak sadar di alam bawah sadar saya tuh mikirnya terlalu nemen gitu ya, sampai ke hati, sampai ke pikiran. Akhirnya tiba-tiba saya tuh suatu malam kayak vertigo yang hebat gitu loh. Padahal saya nggak pernah seumur umur tuh mengalami vertigo, nggak pernah. Ya bingung aja, kaget juga nggak makan apa-apa, dari segi makanan nggak makan apa. Itu terus akhirnya saya kembalikan lagi, kenapa ya, kenapa ya, ya Allah mudahkanlah saya, tenangkanlah. Akhirnya saya berpikir, oh iya, kamu terlalu memikir ini, terlalu sampai ke hati gitu loh, maksudnya nggak dipasrahkan kepada Allah. Akhirnya sejak itu berusaha untuk melatih hati untuk bisa lapang dada gitu ya. Dan kayaknya malunya itu kita sudah punya Al-Quran, sudah punya banyak ayat-ayat yang bisa menghibur kita, tapi kayaknya kita tuh kalau menghadapi masalah itu lupa semua gitu loh ya, maksudnya karena yang kita sudah nggak tenang dulu pikirannya, akhirnya kan apa namanya, eh, ya seperti tadi, akhirnya akibatnya tuh efeknya banyak sekali. Nah makanya ternyata kan memang di kembali lagi ke Al-Fatihah, iya karena budua, iya karena stain itu kan selalu harus kita kuatkan ya dalam hati kita. Kemudian dengan kita tadabur ini, ternyata memang itu sangat membantu sekali kita untuk apa, bisa lapang dada, bisa menghadapi segala macam rintangan.
Dan ini kalau di sini kan disebutkan rintangan dalam dakwah yang begitu berat ya. Izrok tadi itu apa termasuk beban-beban Rasulullah dalam berdakwah. Dan mungkin kita sendiri dalam kehidupan sehari-hari kan juga sebagai pendakwah sebenarnya. Dengan pendakwah dengan kadar kita masing-masing begitu ya. Jadi misalnya di lingkungan kita sekitar mungkin kita sering apa namanya menjadi apa pengurus masjid atau apa. Kadang kan itu juga sebagai dalam tanda petik sebagai sarana dakwah juga yang kita kadang-kadang mendengarkan kanan kiri itu sudah merasa itu suatu beban gitu ya, suatu ejekan, suatu apa misalnya ada yang nggak setuju A, B dan C itu kadang-kadang kita kan juga itu merasa berat ya beban. Nah itu memang akhirnya kembali lagi pada minta pertolongan kepada Allah gitu loh. Sehingga di sini kan akhirnya apa eh, dengan jangan sampai lupa minta pertolongan kepada Allah dengan sepenuh hati yang akhirnya itu mengurangi beban kita ya maksudnya lama-lama kita akan merasakan oh Allah selalu bersama kita kita dimudahkan diringankan gitu akhirnya apa namanya hmm, kita selalu dalam koridor mengingat pada Allah begitu kalau saya apa namanya di ayat 1 ke 4 ini kan memang yang apa namanya mengingatkan kita nikmat-nikmat itu tadi semua bahwa Rasulullah pun diberi nikmat itu dan mungkin kita sebagai hamba juga Allah kasih nikmat itu sebenarnya cuma itu tadi banyak tidak kita sadari itu aja mungkin kalau dari saya karena pengalaman sedikit belum banyak ini ya saya cuma saya ngambil sepintasnya seperti itu aja Mbak Ota mohon maaf Iya, Assalamualaikum baik. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Santi atas pemaparannya ya. Yang saya tangkap tadi itu bagaimana kita menarik hikmah ya dari surat ini. Ada relevansi terhadap kehidupan sehari-hari. Seringkalinya kita tidak sadar kita dilapangkan dada oleh Allah. Seringkali ketika kita mendapatkan suatu masalah, kitanya pengennya solusi ya, solusi minta ya Allah tolong begini-begini seakan-akan kita mengatur dan kita lupa untuk dilapangkan dadanya untuk lebih bisa sabar dalam menghadapi eh, cobaan yang diberikan kepada kita, ujian kepada kita. Yang tadi juga cukup menyentil saya ya, yang bagaimana kita yaitu berusaha untuk berlapang dada dalam berdakwah. Bahkan kita juga memiliki tugas dalam berdakwah kepada keluarga ya. Yang paling lingkup paling kecil adalah keluarga. Yang saat ini saya juga sebenarnya, maksudnya merasa juga cukup berat ketika uh, membi kita semua sebagai seorang ibu itu kan juga mendidik, mendakwah, berusaha untuk membimbing anak-anak kita gimana cara ketika kita sudah memberikan nasihat A B C tapi masuk kuping kanan keluar kuping kiri itu kan sebenarnya kadang itu sampai lupa. Mungkin ketika benar-benar mentok gitu ya rasanya harus ke psikolog A B C mana yang mau ditempuh padahal Allah itu sudah memberikan Al-Quran buat kita sebagai pedoman dan eh, apa ya pengamalan dari ayat kelima Al-Fatih surat Al-Fatihah bahwa eh, kita hanya boleh bergantung benar-benar bergantung kepada Allah. Kemudian dengan meminta pertolongan kepada Allah dengan sepenuh hati. Lalu tadi juga yang saya sempat dengarkan, saya coba tambahin yang dari eh, ceramahnya Ustadz Firanda itu. Kan lapang dada itu nikmat yang luar biasa yang diberikan Allah kepada Rasulullah. Nah, kita pun juga bisa mencoba melatih diri kita untuk memiliki sifat untuk melapangkan dada kita dengan cara belajar mengenai takdir, belajar mengenai bahayanya hasad, suuzon dan selalu positive thinking kepada Allah. Tidak ikut campur urusan orang dengan harapan hati kita bisa bersih. Baik, selanjutnya bisa kita lanjut lagi ya ke yang mau menyampaikan insight-nya, apakah mau ditunjuk atau mengajukan diri?
Mbak Ira mungkin Mbak boleh menyampaikan insight-nya dari yang sudah dipelajari di surat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baru masuk Oktah. Kapan Iya, ya ini? iya Mbak. Ya, alhamdulillah jazakallah khair Oh Mbak iya, Oktah iya. atas Wajib salam. waktunya. Alhamdulillah eh, kenikmatan juga ini bisa hadir di malam ini. Semoga Allah berikan kesembuhan untuk teman-teman yang sedang sakit. Dan semoga Allah berikan kesehatan juga untuk kita semua ya, teman-teman semua. Aku sedikit dari kajiannya Ustadz Abdul Hussein ya, berkaitan dengan surah Asy-Syaff. Penamaan dari surah ini ada 4 nama. Eh, yang menyebutkan alam nashrah, ada yang menyebutkan alam nashrah laka sadrak, dan juga Asy-Syaff, dan yang terakhir ada al-insyirah. Pada surah Asy-Syaff ini ada eh, 4 kandungan besar ya yang akan dibahas di surah ini. Yang pertama, tentang penyebutan beberapa nikmat Allah kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, eh, berkaitan dengan janji Allah untuk Rasulullah, yaitu untuk mengangkat cobaan yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah. Yang ketiga, tentang perintah untuk istiqomah di ayat 7-nya. Dan yang terakhir berkaitan dengan bertawakal hanya kepada Allah, yaitu pada ayat 8-nya. Nah, nikmat ini penyebutan beberapa nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW itu disebutkan ada 3 kenikmatan yang Allah berikan kepada Rasulullah. Yang pertama berkaitan dengan lapang dada, disebutkan pada ayat yang pertama dari surah Asy-Syaff ini. Yang kedua, penghapusan dosa disebutkan pada ayat 2 dan ayat 3. Dan yang terakhir yaitu tentang kedudukan Nabi Muhammad SAW pada ayat 4-nya. Ini teman-teman, karena aku belum, jadi catatannya belum disalin, makanya belum mengumpulkan resume, baru dicatat-catat aja. Terus berkaitan dengan tafsir pada ayat yang pertama, bukankah kami telah melapangkan dadamu Muhammad, itu berkaitan dengan lapang dada di sini adalah menjadikannya diterangi cahaya, puas, dan senang. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Al-An'am ayat 125. Barang siapa yang dikehendaki Allah akan mendapatkan hidayah, petunjuk, dia akan membukakan dadanya untuk menerima Islam. Abu Hayyan berkata, lapang dada adalah menyinarinya dengan hikmah dan meluaskannya untuk menerima wahyu. Tuh, mungkin tadi nyambung dengan bahasanya Bu Santi ya, Masya Allah. Aku juga kadang kalau dikasih ujian lupa. Ya berdoanya seringnya, ya Allah kuatkan, berikan jalan yang terbaik gitu. Lupa untuk meminta kepada Allah berkaitan dengan, padahal sudah ada ayatnya ya, berkaitan dengan bahwa setiap ujian itu sesuai dengan kadar kemampuan manusia. Tapi kadang kalau lagi diuji, ya itu tadi lupa sifat manusia itu. Saya sendiri ya, muhasabah untuk saya sendiri gitu. Terus uh, berkaitan dengan pembelahan dada Rasulullah itu ya, yang sesuatu peristiwa yang pembelahan dada Rasulullah pada saat Rasulullah masih kecil sebelum Rasulullah SAW diangkat sebagai nabi, dan juga saat apa ya, ada 2 itu kan ya. Nah, kesimpulan dari peristiwa pembelahan dada Rasulullah itu adalah malaikat Jibril alaihissalam mendatangi maaf. Oke. Pembelahan dada Rasulullah itu dan mengeluarkan
peristiwa pembelahan dada Rasulullah dan mengeluarkan hati beliau, lantas mencuci dan membersihkannya dari segala kemaksiatan. Kemudian hati tersebut akan dipenuhi dengan ilmu dan iman, lantas diletakkan di tempat yang semula. Yang kadang kalau dari Ustadz Abu Zain itu kadang kita Abu Zain atau Ustadz Muhammad Yahya ya? Apa nih ya teman-teman suaranya? Jadi apa namanya? Kadang kita tuh kalau misalkan apa namanya? Suatu kejadian itu kadang ketika kita tidak tenang, yaitu bisa jadi harusnya udah ada solusinya dari Allah gitu, tapi karena kita emosi, kita tidak tenang sifatnya gitu, jadi ya kayak kemrungsung, tau nggak bahasa kemrungsung. Jadi kalau misalkan kayak apa ya, tidak tenang gitu. Jadi kalau ada masalah, apa namanya, kayak eh, kapan ya jalan keluarnya gitu, kapan kapan solusinya gitu. Tapi kalau kita sudah dikasihkan ke lapangan apa hati yang tenang, insya Allah eh, pikirannya itu juga mudah untuk apa ya, pikirannya jernih. Jadi masalah itu bisa apa namanya, insya Allah dimudahkan sama Allah untuk dibukakan solusinya gitu. Terus yang ayat ketiga, maaf, ayat yang kedua dan ketiga ya, berkaitan dengan eh, dan kami pun telah menurunkan bebanmu darimu yang memberatkan punggungmu. Ini berkaitan dengan tadi yang sampaikan, nikmat Allah menghapuskan dosa, penghapusan dosa kepada Rasulullah SAW. Ini tapi bukan dosa yang berkaitan dengan kemaksiatan ya, karena setiap Rasulullah itu maksum ya, terjauh dari dosa. Nah, di sini yang dimaksud adalah kami telah meringankan bagimu dari menanggung beban kenabian dan kerasulan. Kami memudahkan semuanya itu bagimu agar kamu ringan menjalaninya. Dan yang terakhir, dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu. Kami jadikan penyebutan namamu sangat tinggi di dunia dan di akhirat. Dengan kenabian dan kerasulan dan penurunan Al-Quran kepadamu, serta memberikan kewajiban kepada kaum muslimin untuk mengatakannya setiap kalimat syahadat. Itu disamakan ya, maksudnya afan. Setelah kata la ilaha illallah, di kalimat syahadatnya asyhadu an la ilaha illallah, maka ada penyebutan nama Rasulullah SAW, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dan kalimat itu pun diucapkan baik di dalam azan, tasyahud, khutbah maupun yang lainnya. Nah, ini aku ambil dari tafsir Al-Munir ya, beberapa ayat-ayat yang berkaitan. Tadi saya ayat 1 sampai dengan 4 itu berkaitan dengan kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang dianugerahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, yaitu tadi pelapangan dada, meringankan dosa dan kemaksiatan yang tergolong berat dan besar jika dikaitkan dengan kadar dan derajat beliau. Dan yang terakhir tentang kedudukan Rasulullah di dunia maupun di akhirat, bahwa kamu tidak disebut melainkan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad, kamu tidak disebut melainkan disebut bersamaku di dalam azan, iqomah, tasyahud pada hari Jumat, di atas mimbar pada hari Idul Fitri, Idul Adha, dan hari Tasyrik, hari Arafah ketika melempar jumroh, dan di Bukit Sofa dan Marwah, khutbah nikah, dan di belahan bumi timur dan lainnya. Mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Jazakallah khairan katsiran, Mbak Okta. Saya kira khairan. Mbak Ira, terima kasih atas pemaparannya ya. Tadi sudah dijelaskan detail ya, cukup rinci dari ayat 1 sampai 4, di mana ke ayat
1 itu mengenai nikmat yang diberikan berupa lapang dada itu. Kemudian ayat 2 dan 3 berupa penghapusan dosa. Walaupun di sini dijelaskan bahwa dosanya yang dimaksud adalah dosa kecil, bukan dosa-dosa yang eh, bukan dosa-dosa yang besar yang merendahkan harkat martabat beliau sebagai seorang rasul, seperti berbohong, mencuri dan lain-lainnya, dan juga bukan mengenai perkara-perkara yang lain dalam hal wahyu ya. Jadi yang saya baca itu di antara hikmah Allah menjadikan Nabi berdosa itu memiliki dosa kecil selain menunjukkan bahwa Nabi pun juga seorang manusia. Nabi eh, ag- agar kita meneladani beliau dalam bermunajat dan meminta ampun kepada Allah. Di antara doa Nabi yaitu, Ya Allah, ampunilah kesalahanku, kejahilanku, sikapku yang melampaui batas dalam urusanku, dan segala hal yang Engkau lebih mengetahui hal itu dariku. Ya Allah, ampunilah aku kesalahan yang kuperbuat tatkala serius maupun saat bercanda, dan ampunilah pula kesalahanku saat aku tidak sengaja maupun sengaja. Eh, Hal ini menunjukkan bahwa Nabi benar-benar minta ampun kepada Allah atas kesalahan yang mungkin saja dia lakukan, walaupun eh, Allah sudah menjamin bahwa Rasulullah akan masuk ke dalam surga. Namun demikian, beliau pun juga pernah melakukan kesalahan-kesalahan yang mungkin saja contoh-contohnya mungkin salah dalam berijma, berijtihad, lalu ditegur oleh Allah. Dosa-dosa seperti ini tidak menggugurkan kedudukan Nabi, namun namanya Nabi ketika mereka melakukan dosa, maka mereka akan merasa sangat berat. Hal ini juga berkaitan dengan di ayat ketiga ya, di mana orang-orang yang soleh itu saat mereka terjerumus ke dalam dosa, walaupun itu kecil sekali, itu benar-benar sangat membebani. Baiklah, selanjutnya apakah ada yang mau menyampaikan insight-nya dari yang sudah dikerjakan resumenya? Ini kita bertuju aja ya, Mbak? Iya Mbak, bertuju. Oh ya. Mbak Sumi atau Mbak Iin atau Teh Ai? Teh Ai sudah enakan nggak? Mendingan Mbak, Gimana gimana Teh Ai mau melanjutkan atau yang lainnya dulu? yang lain dulu tuh kayak Oke oke. Gimana ini tinggal Mbak Sumi atau Mbak Iya Ulfa Mbak. atau Mbak Iin? Oh Iya Mbak saya Iin. Mbak. Ya oke. Silakan Mbak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Eh, yang saya dapat dari ayat 1, 2, dan 3 dan 4, kalau yang bisa saya pahami, di ayat 2 dan 3 itu menceritakan salah satunya tentang bagaimana beratnya eh, berat beban Rasulullah. Tapi kalau misalnya kita refleksikan ke kehidupan kita, kalau di ayat 2 itu ada kata doa, doa antara bisrok. Jadi ada 2 kalimat itu yang menunjukkan bahwa itu beban berat, kemudian ditambah zikrum, itu kayak gunung gitu ya. Jadi kayak satu tempat gunung gitu ya. Ya, itu jadi kayak diibaratkan sesuatu beban yang beratnya lebih berat daripada gunung. Jadi saya bayangin bahwa kadang itu dalam masa kita hidup ada masalah yang sudah berat, tapi ditambah berat lagi gitu. Jadi 2 kata di ayat kedua itu ada doa dan juzrun, itu ibaratnya kayak berat yang bukan berat yang biasa berkali lipat gitu. Nah,
beban berat yang besar itu, gitu kan, ternyata eh, sampai di ayat 3 itu digambarkan lagi gitu kan, digambarkan lagi bahwa eh, alladzina anqadhul haq itu masih berat juga. Jadi udah ayat kedua berat, double berat. Nah, ayat ketiga itu beratnya itu kayak di situ disebutkan dalam bahasa namanya angkodo. Angkodo itu kayak ibaratnya eh, kita naruh sesuatu beban yang berat banget di meja dan mejanya tuh hampir kayak mau retak pecah karena dia nggak mampu menahan beban itu gitu loh. Jadi bayangkan kita tuh udah ada masalah double banget, berat banget gitu kan. Yang sampai kadang beban kita itu punggung kita kayak udah retak banget, udah emang nggak kuat gitu kan. Jadi ayat kedua dan ayat ketiga itu ngegambarin kalau benar-benar di surat ini tuh menggambarkan kondisi kita gitu dalam keadaan apapun ya, dalam kita mungkin sebagai ibu, sebagai anak, sebagai istri mungkin, dan sebagai kita bangsa negara ya, warga negara yang saat ini kita melihat kondisi negara kita seperti apa. Jadi memang ada beban yang di ayat ini digambarkan bahwa itu sampai gimana sih, bayangkan meja ditaruh beban sampai retak itu, sampai bunyi angkobel gitu sampai retak kayak gitu kan, berarti benar-benar beban yang berat. Nah, di poin di poin yang ke ayat keempat gitu kan, di poin ayat keempat itu Allah menyebutkan bahwa warafa'na laka dzikrun. Jadi ternyata sebenarnya di ayat keempat itu kita juga disuruhnya adalah pertama kali memang saat ada beban yang luar biasa yang sampai digambarkan ke ayat 2 dan 3 itu adalah pertama ya, ternyata dalam bahasa Arab kalau ada sesuatu yang mudah diingat itu dinamakan zikron. Masya Allah, di sini ya Allah, ternyata zikron itu adalah ungkapan bahasa Arab yang mudah kita ingat. Jadi seakan-akan menunjukkan bahwa saat kita mendapatkan sesuatu beban yang berat kan, tadi ya teman-teman udah bilang kita kayak udah nggak bisa apa-apa lagi gitu, udah nggak kuat dan sebagainya. Tapi ternyata sebenarnya maksudnya zikron ini adalah sesuatu hal yang mudah kita ingat gitu. Yaitu apa? Mengingat Allah gitu. Ternyata zikron itu adalah suatu hal yang paling mudah diingat. Dan memang itu PR ya, maksudnya memang apa? Ternyata yang kita anggap zikron itu ternyata memang suatu hal yang mudah diingat. Jadi kayak kita itu kayak kalau orang udah kejepit gitu ya, udah nggak ada ada apa harapan apalagi itu sebenarnya memang kayak kita mau melompat, kayak kita dalam suatu keadaan yang bahaya banget kan, kita akan mencari suatu hal yang mudah ya, hal yang mudah untuk kita lakukan. Ternyata hal yang mudah untuk dilakukan adalah mengingat Allah, gitu. Berzikir mengingat Allah. Dan di ayat satunya tadi, kalau kita balik ke ayat satunya lagi itu alam nasrah gitu. Kenapa alam nasrah ada na gitu, enggak alam asrah gitu kan? Ternyata itu kan disebutin tadi ya bahwa huruf na itu ternyata menyebutkan suatu kenikmatan yang besar gitu. Kenikmatan itu berupa apa sih? Ternyata ketenangan gitu. Ketenangan itu adalah suatu nikmat yang besar. Jadi saat ada suatu masalah gitu kan. Jadi kayak ayat 1 dan 4 itu kayak panduan gitu. Saat kita menghadapi suatu masalah yang luar biasa, apapun itu gitu kan. Pertama, cari hal yang paling mudah yaitu satu, mengingat Allah gitu. Dan saat kita mengingat Allah, akan lahirlah nikmat yang besar. Nikmat yang besar itu yaitu ketenangan hati gitu. Ketenangan hati, kelapangan hati. Dan selama ini kita nganggap ketenangan itu adalah ketenangan itu bukan hal yang apa ya ibaratnya ya, bukan hal yang sangat penting atau misalnya yang paling urgent atau paling nomor satu prioritas yang untuk kita usahakan gitu kan. Padahal ternyata ketenangan itu adalah hal nikmat yang besar gitu. Makanya disebutkan di ayat 1 itu ada huruf na itu ternyata maksudnya Allah ini loh, ketenangan itu memang yang harus diusahakan dahulu gitu kan, dengan cara mengingat Allah gitu kan.
Jadi betapa pentingnya ketenangan itu yang perlu dilatih, karena ketenangan itu nggak bisa juga ujuk-ujuk datang kan gitu. Dia harus dengan ilmu, dan dia harus juga dilatih gimana caranya tenang dalam apapun kondisinya. Yang tadi Mbak sudah sempat sebutkan bahwa saat kita menghadapi teman yang nggak nyaman, terus kemudian ya anak juga yang nggak nyaman gitu kan, ya apapun lah, apapun di lingkungan sekitar kita pasti ada hal yang membuat kita nggak nyaman. Tapi gimana caranya kita menghadirkan ketenangan itu, karena ternyata satu-satunya kunci itu adalah ketenangan itu. Alam nasrah hurufna itu di situ mengacu pada ketenangan hati. Jadi gimana kita membentuk ketenangan saat apapun ya nggak nyaman menerpa diri kita gitu. Itu sih yang paling kerasa saya juga, bahwa dan luar biasa ketenangan itu tuh memang selama ini nggak ngeh, pasnya baru surat ayat ini, ternyata ketenangan itu nikmat yang paling besar gitu. Bayangkan ada orang satu hari dia overthinking ya, kalau sekarang ya misalnya istilahnya ya, terhadap apapun gitu ya, terhadap anaknya, suaminya, terus mungkin masa depannya dan sebagainya. Nah, sebenarnya poin itu kan akan bisa, kalau terus-terusan dia akan bisa menjadi beban yang gunung yang tadi disebutkan di ayat 2 gitu kan. Saat itu tidak kita cut gitu dengan alam nasrah tadi, dengan ketenangan hati, dengan ayat keempat tadi, dengan mengingat Allah tadi. Nanti ini kerennya lagi pas kita udah masuk bahasan ke minggu selanjutnya sih, gimana ayat 5, 6, ya ayat selanjutnya itu eh, ternyata tuh sebenarnya bahwa, kalau saya nggak apa-apa kita bahas sedikit aja, ternyata tuh sebenarnya berbagai beban yang Allah timpakan walaupun itu rasanya seberat gunung, sebenarnya itu adalah, kan itu ada kemudahan ya, kemudahan. Sebenarnya itu semua itu membawa kita kemudahan untuk lebih dekat ke Allah. Kan buatnya apa ya? Buat saya oh iya ya gitu. Ternyata selama ini kalau kita melihat masalah itu kan selalu ngelihatnya ke masalah aja gitu kan, yang negatif-negatifnya aja. Tapi sebenarnya poin di balik itu adalah supaya aku lebih dekat nih sama Allah gitu. Bayangkan kalau kita ngedapetin sesuatu nggak enak kan pasti, kalau itu tadi ya, doa, sholat dan sebagainya itu kayaknya lebih lebih kerasa gimana, lebih rasa intimnya gitu kan, lebih rasa intimnya ke Allah. Jadi poin positifnya banget gitu di dalam surat ini, bahwa maksudnya Allah itu ternyata saat kita mendapat sesuatu nggak enak tuh supaya kita lebih deket gitu, supaya kita lebih deket lagi ke Allah gitu, apapun gitu, lebih deket ke Allah, lebih, ya hatinya lebih ini ya, lebih lebih khusyuk lagi gitu kan, lebih khusyuk lagi gitu dibandingkan kalau kita nggak ada masalah apapun, baik anak, suami, teman dan sebagainya. Itu yang paling berkesan untuk saya pas belajar saat pekan ini, Mbak. Gitu, Mbak Okta. Iya Mbak, iya. Halo. Iya Mbak, saya juga sedang tercengang mendengarkan pemaparannya Mbak Iin ya. Saya jelek juga ya Mbak. Jadi maksudnya apalagi yang tadi itu ya, beban ujian itu kemudahan untuk dekat dengan Allah. Yang bikin saya keinget lagi. Jadi eh, saya sedikit cerita ya. Jadi kan anak saya itu kan dia sekolahnya di sini itu di sekolah sekolah state di sini itu kan dia sebenarnya sih diberikan kemudahan dari kepala sekolah dan juga gurunya untuk untuk mendirikan sholat zuhur, karena kan sekolahnya dia dari jam 8 sampai jam 3 kan, otomatis kalau dia tidak izin untuk sholat jadi eh, akan ke skip, tapi alhamdulillah diberikan kemudahan. Nah, eh, yang kita apa merasa lepas kontrolnya itu eh,
sebenarnya kan dia masih umur 8 kan Mbak. Jadi ketika di sekolahnya dia di Indonesia itu dibiasakan dengan gurunya untuk sholat berjamaah, masih belajar kan tahapannya masih belajar sholat. Jadi masih sholatnya itu masih disuarakan doa-doanya sambil melatih mereka untuk apa bisa menghafal itu. Nah, karena kami berpikir dia udah bisa dilepas gitulah. Jadi kita ketika saya selama setahun ini kan mendampingi dia untuk sekolah daring itu, saya tahu gimana dia bisa mengikuti doanya sudah hafal. Jadi ketika udah nggak ketika dia sudah sekolah di sini itu jadi ya dia tidak terbiasa sholat bareng dengan teman-temannya melafalkan doa-doanya itu jadi dia akhirnya lupa gitu Mbak. Taunya itu ketika kemarin ada kegiatan dari sekolah yang di Indonesia. Jadi kebetulan dia masih 2 sekolah di Indonesia dan juga di sini. Jadi ada satu malam namanya Bina Iman dan Keislaman itu eh, praktek sholat, praktek sholat, wudhunya alhamdulillah masih on track. Kemudian untuk sholatnya dia itu ya banyak doa-doanya yang lupa dan jadi kita kayak dek gitu kok bisa dia sampai lupa nggak kita lalai dalam memastikan dia itu masih ingat doa-doa padahal kan maksudnya sholat itu kan yang paling utama ya Mbak jadi ya kemarin sempat terpukul juga kita sampai lalai gitu apa menganggap dia sudah bisa dan maksudnya jadi bikin kita belajar lagi ya mungkin ini dikasih sama Allah kesempatan lagi buat ngajarin dia yang biasanya juga dibantu dengan guru-gurunya yang di Indonesia. Jadi sekarang kita bisa fokus nih, mungkin kita dikasih ladang pahala lagi sama Allah. Moga-moga nanti bisa kita ini. Jadi saya waktu ngedampingin dia waktu di tes, loh kok dia nggak bisa baca di antara dua sujud, kok dia terbata-bata gitu yang saya kaget tuh biasanya tuh dia udah oke, udah bisa dilepas gitu kan. Jadi itu sih sebenarnya yang tadi juga saya agak oh iya, yang dipaparkan sama Mbak ini itu ujian itu sebenarnya kemudahan untuk dekat dengan Allah yang mengingatkan saya untuk lebih memohon lagi kepada Allah pertolongan dalam mendidik anak gitu ya. Terlebih lagi kita juga kami kondisinya sedang merantau dan di negara yang eh, apa lebih mayoritas non muslim ya begitu banyak hal-hal yang harus dibentengi ini mereka karena ya begitu banyak apa kayak kemarin itu juga ada apa perayaan LGBT gitu kan itu kan sudah masuk ke sekolah kan jadi kemarin itu ada Purple Day jadi anak-anak diminta buat pakai baju ungu nanti ada selebrasi mereka mengenalkan tentang gimana kita sebenarnya sih untuk tidak diskriminasi tidak bullying tapi ada satu yang dimasukkan yaitu tentang LGBT-nya jadi makanya kemarin akhirnya saya ajak bolos buat nggak ikut sekolah. Ya udah terima kasih paparannya yang Mbak Iin. Baik, yang selanjutnya mungkin ada yang mau menyampaikan insight-nya. Saya boleh, Mbak. Oke, Mbak Ulfa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekan ini Zubair. Tunggu sebentar. Jadi pekan ini lumayan agak sebentar saya bawa anak saya ke samping dulu ya. Astagfirullah, maaf ya teman-teman. Biasa kalau giliran orang tuanya ngomong dia pengen sesuatu. Ya, terima kasih. Pekan ini kayaknya kita lagi banyak, mungkin banyak memikirkan tentang negara kita sendiri yang lagi berduka ya. Nggak tahu kenapa berita ojol yang
meninggal gitu ya, itu nggak tahu bikin hati tuh kayak mendung aja gitu seharian gitu. Dan semoga kita doakan beliau semoga husnul khotimah. Sebelumnya saya ingin menyampaikan, ini saya dapatkan dari Ustadz Yahya. Mungkin tadi beberapa untuk prolog sudah disampaikan. Kalau poin yang saya dapatkan dari sini adalah makna syaroha itu ya. Jadi saya juga baru dengar juga kalau misalkan bebannya Rasulullah itu beban yang membuat tulang punggung itu bisa patah. Jadi Allah itu membahasakan beban itu di Al-Quran ada banyak, salah satunya mungkin adalah beban hamil. Hamil yang mungkin kita serap di bahasa Indonesia menjadi hamil. Dia bebannya berat, tapi banyak orang yang bisa melewatinya. Tapi bebannya Rasulullah itu ini tidak sama seperti beban yang manusia lain rasakan ya. Ini satu-satu beban yang sangat-sangat berat yang sampai Allah itu menyampaikan firman ini kepada beliau. Jadi syaroha asal katanya membuka atau meluaskan. Tadi juga dan ini uh, wada'na angka wizrak itu dia itu artinya memindahkan sesuatu ke tempat yang lain gitu. Jadi beban berat itu usaha Nabi untuk mencari kebenaran. Jadi beban yang dimaksud di dalam surat ini adalah di tengah krisis kehidupan masa dahulu ya jahiliyah sangat banyak krisis pada saat itu ada anak perempuan dibunuh. Beliau itu terasa sangat-sangat sempit gitu memikirkan solusi atas krisis saat itu hingga beliau itu pergi ke Gua Hiro untuk mendapatkan jawaban dan ketenangan. Jadi sosok Rasulullah itu memang sudah dipersiapkan ya. Jadi sebelumnya itu memang mengapa beliau berkhalwat ke Gua Hiro ya pada salah satunya karena dada beliau itu sempit gitu ya, memikirkan solusi atas krisis yang ada. Kemudian eh, beban Nabi saat itu ada juga yang mengatakan terputusnya wahyu itu ya pada surat Ad-Duha. Ada juga yang bilang beban itu adalah berupa ucapan atau hinaan cemoohan orang-orang musyrik. Kemudian beban itu adalah beban beliau itu nabi terakhir, khawatir nasib umat ke depannya gitu. Makanya pada saat beliau meninggal juga kan yang dipikirkan umatnya gitu. Kemudian beban berat itu ada lagi salah satu ulama yang mengatakan bahwa beban kesalahan yang terasa berat gitu. Jadi pada saat itu Nabi Muhammad itu pernah ditegur yang beliau bermuka masam ya. Itu itu terasa sangat berat di hati beliau. Nah, Allah itu mengingatkan Nabi dengan 4 nikmat besar melalui surat itu. Yang pertama, hati yang lapang. Jadi nikmat yang Allah berikan kepada Rasulullah langsung adalah hati yang lapang. Kedua, beban yang diangkat. Kemudian 3, punggung yang diringankan dari beratnya dosa. Lalu keempat, kedudukan yang dimuliakan. Jadi surat ini dari ayat 1 sampai 4 Allah mengingatkan Nabi Muhammad akan 4 nikmat besar yang Allah berikan kepada beliau melalui beban, melalui ujian gitu. Semua ini adalah modal spiritual agar Nabi kuat menjalani untuk ayat-ayat berikutnya ya. Nanti minggu depan insya Allah kita bahas. Kemudian tentang ayat berikutnya, warfa'na laka dzikrak itu meninggikan derajat. Jadi tidak ada nama yang lebih tinggi daripada Nabi Muhammad karena hampir 24 jam namanya itu selalu saut bersautan di seluruh penjuru bumi. Kemudian tidak sah sholat kita, itu adalah salah satu tanda tingginya derajat Nabi Muhammad. Kemudian manusia itu membaca salawat itu juga hampir 24 jam itu ada yang membaca salawat. Jadi dan salah satu kemuliaan adalah tidak cukup taat pada Allah tapi juga harus taat pada Rasulullah. Kemudian insight yang saya dapatkan pertama kalau hati kita terasa berat, sesak, ingat bahwa Allah itu bisa melapangkan itu. Seperti melampangkannya dada Nabi Muhammad. Kemudian kuncinya adalah mendekat pada Allah lewat zikir, ilmu, dan doa. Dada yang sempit itu akibat dari kebodohan, syubhat, dan syahwat. Jadi makanya kenapa kita harus berzikir, beristighfar, karena yang bikin hati kita sesak itu ya 3 hal itu ya. Kebodohan, jadi nggak ada ilmunya, nggak belajar, jadi tidak mengisi hari-hari dengan belajar. Syubhat mungkin dari makanan atau tontonan, dan syahwat itu ya. Dan dada yang lapang itu adalah dada yang dipenuhi cahaya iman dan makrifat atau kenal dengan Allah. Kemudian yang membuat hati lapang itu ilmu dan hikmah. Nah, ilmu dan hikmah ini adalah keyword dari kata Quran. Jadi kita setiap hari tentu
jika ingin diringankan gitu ya, kita mempelajari Al-Quran. Ilmu itu, insight berikutnya, ilmu itu membuat segalanya mudah gitu, membuat kemudahan. Kemudian Islam dan ilmu adalah jalan yang akan membukakan jalan dan kelapangan dada. Kemudian sebanyak apapun harta, ini kata Ustadz Yahya ya, setinggi apapun jabatan yang kita miliki di dunia, jika kita tidak pernah mendapatkan ketenangan, itu akibat dari kita lupa dengan Allah gitu ya. Jadi meskipun kita punya banyak harta, itu hati kita bisa aja tetap sempit gitu ya. Hati yang lapang adalah modal dakwah dan kehidupan. Jadi mungkin bagi teman-teman yang merasakan, wah dakwah itu sulit ya, parenting itu sulit ya, jagain anak itu. Ya pertama benar kata Mbak Ain tadi, mengusahakan hati yang tenang dulu. Dan itu nggak cukup dengan doa, tapi perlu latihan. Mungkin dengan mengambil jeda, beristighfar, mengambil nafas yang sadar gitu ya. Selalu muraqabah gitu ya, bahwa kita itu dilihat oleh Allah gitu. Kemudian hati yang tenang ini adalah bekal menghadapi tantangan besar. Bukan hanya kemampuan teknis ya, mungkin kita punya skill, tapi kalau misalkan kita nggak punya hati yang tenang, itu bisa jadi kita mengambil jalan yang salah. Beban terbesar manusia itulah dosa dan kegelisahan hati. Yang itu yang tadi yang pertama. Kemudian insight berikutnya, Allah itu mengangkat beban itu dengan maghfirah, ampunan, hidayah, dan pertolongan. Jadi Masya Allah ya. Beban dosa atau ujian di dunia diibaratkan mematahkan punggung. Nah, gini memang balik lagi ya, ternyata kita merasa berat itu bukan karena ujian semata, tapi karena dosa-dosa kita. Kita sering tidak sadar bahwa stres, rasa bersalah, dan dosa kecil yang menumpuk membuat hidup terasa berat. Kehormatan sejati itu datangnya dari Allah. Jadi jangan cari usaha mencari pujian manusia ini terkait dengan ingin hatinya tenang itu lewat penilaian manusia gitu. Bagi kita kalau ingin ditinggikan derajat, jangan kejar popularitas dunia, tapi ikuti jalan Rasulullah. Jadi insya Allah akan diangkat derajatnya. Itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Mbak Ufa, terima kasih untuk insight-nya ya. Yang tadi, yang terakhir saya dapatkan itu yang bisa menjadikan dada kita sempit itu ada kebodohan, syubhat, dan syahwat. Kemudian yang bisa melapangkan dada itu dengan kita menuntut ilmu, yaitu terus apa ya, karena itu yang salah satunya untuk bisa melatih hati kita untuk bisa menjadi lapang itu salah satunya dibarengi dengan ilmu yang tadi sudah disampaikan Mbak Iin juga. Lalu yang tadi sempat disinggung sama Mbak Ulfa ya mengenai validasi itu ya, yang kadang seringkali membuat hati kita merasa sempit. Banyak sekali sekarang kan kita apa-apa butuh validasi ya. Kalau kita tidak mendapatkan validasi dari orang lain, yang bahkan itu kadang mengaburkan niat kita dalam beramal ya. Sehingga kita butuh validasi dari orang lain untuk membenarkan apa perbuatan kita, yang membuat niat kita yang awalnya untuk Allah bisa bergeser untuk yang mendalik. Baik, terima kasih ya Mbak Ulfa untuk paparannya. Kemudian selanjutnya ada yang mau menyampaikan, yang belum menyampaikan insight, Mbak Sumi dan Teh Ai. Boleh saya Mbak Okta? Oh iya ya, boleh silakan Mbak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau bacain karena insight saya mah sedikit gitu ya, ringkasannya cuma sedikit banget. Jadi saya mau bacain apa yang sudah saya rangkum gitu. Surah Asy-Syarah. Surah ini turun di Makkiyah, turun setelah surah Duha dan sebelum surah Al-Asr, terdiri dari 8 ayat. Jumlah katanya ada 26 kata, jumlah hurufnya ada 150 huruf. Surah ini disebut juga dengan surah Al-Insyirah. Pokok bahasan surat ini turun setelah surah Ad-Duha, seakan merupakan penyempurnaan baginya. Di dalamnya ada naungan yang sejuk, ada ruh munajat yang terkasih, menghadirkan berbagai bentuk perhatian dan menunjukkan berbagai tempat kepedulian. Di dalamnya ada kabar gembira tentang kemudahan dan solusi. Ada pengarahan menuju rahasia, kemudahan dan tali hubungan yang kokoh. Surat ini mengisyaratkan bahwa ada rasa sempit dalam ruh Rasulullah SAW
tentang urusan dakwah yang menjadi kewajiban beliau dan berbagai halangan sulit di jalan dakwah serta makar yang terpasang di sekelilingnya. Mengisyaratkan bahwa dada beliau terasa berat dengan kegundahan dakwah yang berat ini. Beliau merasakan beban berat di atas pundaknya dan bahwasannya beliau memerlukan bantuan, pertolongan, perbekalan, dan modal. Kemudian hadirlah munajat manis dan pembicaraan yang penuh kasih ini. Surat ini mengandung perhatian Allah Ta'ala kepada Rasulnya dengan kelembutannya, baginya menghilangkan kegundahan dan kesulitan, memudahkan yang sulit padanya, memuliakan posisinya untuk memberikan solusi baginya. Maka isinya seakan merupakan hujah untuk kandungan surah Ad-Duha, sebagai penguat baginya dengan mengingatkan perhatian yang telah lalu, menyinari jalan kebenaran, meningkatkan derajat agar ia tahu bahwa yang memulai pemberian nikmat tidak akan memutus keutamaannya. Hal itu dengan cara menetapkan sesuatu yang telah ia lalu dan diketahui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Asad Ahmad dalam Al-Munasabah Bainal Wasil Quraniyah wa Ayatihah menjelaskan pembahasan dan isi utama surat ini adalah satu, tingginya posisi Nabi dan baiknya nama beliau sebelum kenabian. Dua, anugerah kemudahan pada agama, dunia, dan akhirat. Kesemuanya mengharuskan untuk bersyukur. Tiga, perintah untuk beribadah, taat, dan beramal soleh. Al-Munasabah. Dikatakan ketika Allah menyebutkan berbagai kenikmatan untuk Rasulnya di surah Ad-Duha, Allah kembali menyebutkan berbagai kenikmatan berikutnya berupa kelapangan dada dan ditinggikan namanya. Ketika Allah memerintahkan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir surah Ad-Duha untuk menyebut-nyebut kenikmatan yang diberikan kepadanya, maka Allah menyebutkan detail di surat ini. Dia berfirman dengan menggunakan istifham ingkari dengan pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban, sebagai penetapan dan kepastian bagi yang mengingkarinya, sebagai penegasan atas nikmat dan menghadirkan anugerah berupa kelapangan dalam bentuknya sebelum pemakluman tentang nikmat ampunan, sebagaimana yang ada dalam surah Al-Fat yang merupakan hasil surat Asy-Syarah, agar menjadi kabar gembira pemuliaan dengan menggambarkan keagungan kelapangan yang layak dengan keagungan. Hubungan antara surah Asy-Syarah dengan surah Ad-Duha adalah menghitung-hitung nikmat Allah untuk Rasul. Jika ditanyakan, kalau begitu mengapa dua surat ini dipisahkan dan tidak disatukan saja? Dijelaskan sebagaimana kebiasaan manusia yang menghitung-hitung jasa kebaikannya bagi anak dan budaknya, dia akan menyebut sesuatu yang didapatkan karena upayanya yang memiliki hubungan dengan sebagian jasa kebaikan itu. Jika telah tercapai tujuan tersebut, maka dilanjutkan dengan menyebutkan jasa kebaikan yang telah diberikan sebelum ia ada. Seperti perkataan ayah kepada anaknya, bukankah aku telah memilihkan untukmu seorang ibu dan nafkah, di mana ibu melahirkanmu dan memberikan berbagai kebaikan untukmu, begini dan begitu. Hal yang serupa firman Allah untuk Zakaria alaihi salatu wassalam, walam takasaita. Padahal kamu di waktu itu belum ada sama sekali. Sebelum kalimat ini Allah mendahulukan dengan kalimat inna nabasyaruka fakholam. Sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu akan beroleh seorang anak yang namanya Yahya. Di mana mereka yang tidak paham akan memahami bahwa upaya untuk mendapatkan anak adalah sia-sia, maka dimulailah dengan hal tersebut. Kemudian diikuti dengan hal yang tidak mungkin disalahpahami, yaitu yang artinya, dan sesungguhnya telah aku ciptakan kami sebelum itu, padahal kamu di waktu itu belum ada sama sekali. Terus setelah Allah menyebutkan kenikmatannya untuk Rasulnya, selanjutnya datang perintah untuk bersyukur terhadap nikmat dan perintah untuk terus meminta keberlangsungan nikmat yang terus-menerus, bagaimana dalam firman-Nya surah Ibrahim ayat 7, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Karena akhir surat ini bersambung dengan awalnya dengan sambungan sesuatu dengan penyebabnya. Akhir surat ini mengisyaratkan untuk bersungguh-sungguh dan beribadah ketika telah selesai dari jihad terhadap orang kafir. Tadaburnya ayat 1. Alam Nasrah laka sodrok. Penetapan ini berfungsi untuk mengingatkan Nabi akan nikmat agung dari Allah yang telah melapangkan hati Nabi ketika beliau merasakan penolakan dan hal-hal menyakitkan yang didapatkan dari kaumnya. Padahal Nabi ingin mengajak mereka menuju ke jalan keselamatan dan mengangkat derajat mereka. Ditafsirkan juga dengan Allah melapangkan hatinya dengan Islam, pelapangan hati dengan dipenuhi ilmu dan hukum serta cahaya risalah. Ayat yang kedua, wawadokna angka wizrak. Apa ini ya? Apa ini? 3 huruf Arab, waw, zain, dan ro. Berarti ketidaknyamanan. Ayat ini memiliki makna penghilangan berbagai kesulitan. Allah menghilangkan dari beliau ketidaknyamanan hati atas kebiasaan masyarakat jahiliyah yang tidak sejalan dengan fitrah beliau yang agung dan bersih. Demi juga keberatan yang beliau rasakan dalam menerima wahyu di awal
wahyu turun. Allah telah meringankan dan menghilangkannya dari beliau. Ayat ketiga, kata angkodo artinya sesuatu yang bersuara karena keberatan beban, seperti keranjang yang penuh dengan isi. Kemudian diangkat akan menimbulkan bunyi. Bahkan pilihan kata di ayat ini pun terasa berat diucapkan, karena berdekatannya huruf do dengan huruf setelahnya zo. Allah memberi kemudahan Nabi untuk menerima hukum alam atau musibah agar ringan dalam jalan dakwah. Di atas punggungnya yang Allah jadikan kuat, Rasul menanggung beban dakwah, maka Allah meringankannya dari dosa. Allah telah mengampuni dosa Rasulullah, di mana dosa-dosa itulah yang bisa membuat langkah kaki Rasul dalam dakwah menjadi berat. Yang ayat keempatnya, Allah tinggikan Nabi. Allah tinggikan nama Nabi dengan disebutnya nama beliau di antara manusia yang lain dengan berbagai sifat sempurna. Inilah 3 kenikmatan berturut-turut di surat ini. Yang pertama kelapangan dada, yang kedua hilangnya ketidaknyamanan dan rasa, yang ketiga ditinggikan namanya. Dalam perjalanan Rasulullah, setiap datang permasalahan yang membuat sempit dada dan membebani punggung, Allah selalu memberikan kelapangan dan mengangkat beban itu. Saat Rasul sempit dada melihat kemusyrikan masyarakatnya sebelum nubuah, Allah melapangkan dengan diturunkan untuk beliau cahaya wahyu di Gua Hiro. Saat Rasul sempit dada melihat penolakan dan perlawanan jahat masyarakatnya terhadap beliau dan dakwah, maka beliau dihibur dengan terus bertambahnya orang-orang yang mendapatkan hidayah. Bahkan sebagian mereka adalah orang-orang hebat di masyarakatnya. Juga Abu Thalib yang walaupun tidak beriman tetapi membela beliau sebagai keponakannya. Saat Rasul sempit dada melihat penghinaan dan siksaan yang dirasakan oleh sebagian sahabatnya, maka Abu Bakar hadir sebagai orang yang membebaskan orang-orang lemah dan siksaan bahkan perbudakan. Setelah nikmat kelapangan hati, penghilangan ketidaknyamanan dan dosa, terus dijaga agar dakwah terus berjalan dan tidak berhenti di tengah jalan. Dan nama yang semakin meninggi dan menjadi yang tertinggi di antara manusia untuk dakwah menemui kebesarannya. Nah, insight yang saya dapatkan gitu ya. Jadi intinya tadi Mbak-mbak semua juga udah menyampaikan gitu ya. Seberat dan sebesar apapun cobaan yang kita alami, tidak lebih berat dari apa yang Rasulullah alami gitu. Jadi ini kalau lagi kena musibah atau apa ya, jadi penguat kalau dalam diri saya insya Allah bisa, insya Allah bisa. Dulu tuh cobaan Rasulullah lebih berat dari ini gitu. Ini mah ibaratnya bukan apa-apalah, insya Allah bisa gitu. Karena kalau nggak kayak gitu tuh langsung overthinking gitu ya sebelum sebelum dulu ngaji seperti ini gitu. Itu nanti gimana, nanti besok gimana, gimana nanti kalau orang ngomongin kayak gimana gitu. Ternyata dulu Rasulullah itu udah udah ibaratnya udah ngalamin semua lah apa yang mungkin ketidaknyamanan yang kita rasakan sekarang gitu ya. Udah Rasul contohin semuanya. Seperti itu insight dari saya Mbak Okta. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Sumi atas pemaparannya ya. Tadi itu yang saya tangkap yang sama juga disampaikan oleh Mbak Ulfa ya mengenai ditinggikan nama Rasulullah. Padahal sempat kita sudah pernah tadabur surat At-Takasur ya kalau nggak salah. Yang di ayat ketiga itu di mana ketika anak Rasulullah meninggal dunia, putra Rasulullah meninggal dunia, Abu Lahab pergi menemui orang-orang musyrik dan berkata kepada mereka, tadi malam Muhammad terputus keturunannya, yang menyebutkan bahwa maksudnya tidak akan lagi ada keturunan yang bisa mm, melanjutkan dakwahnya. Nah, padahal dari situ pun Allah memberikan penghiburan bahwa eh, ya kedudukan Rasulullah itu ditinggikan oleh Allah yang terkait juga di ayat 4 tadi ya, bahwa yang tadi juga disampaikan Mbak Ulfa dan Mbak Sumi eh, dalam sholat kita juga menyebut nama Allah, kemudian apa dalam syahadat pun disebutkan nama Rasulullah, bahwa tidak syah kalau kita tidak cukup taat kepada Allah saja, tapi juga mengimani Rasulullah Muhammad itu adalah utusan Allah.
Terima kasih Mbak Sumi, atas pemaparannya. Yang terakhir, Teh Ai ya, Teh? Iya, iya Mbak. Iya. Eee, Kami persilakan Teh Ai. Ya, jazakillah khair Mbak Okta kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya mungkin menambahkan saja, kebetulan saya juga belum menyelesaikan resumnya, insya Allah segera diselesaikan. Tadi pemaparan teman-teman sudah banyak dan detail ya, dari apa yang saya pelajari juga hampir semuanya sudah disampaikan gitu ya, termasuk detail-detail ikhtisar surah, kemudian maksud surah, dan penjelasan atau tafsir perkatanya ya. Di sini mungkin saya coba rangkumkan beberapa. eh, Tadi sebagaimana disampaikan juga bahwa surah ini itu berkaitan erat bahkan dengan surah Ad-Duha gitu ya. Dan memang secara urutan turun ya, secara urutan turunnya juga eh, surah ini tuh diturunkan setelah surah Ad-Duha. Jadi urutan turun sama urutan di mushaf itu sama gitu ya. Kalau yang saya dapat di tafsir Ibnu Asyur juga. Jadi setelah surah Ad-Duha dan sebelum surah Al-Asr gitu ya. Kalau secara urutannya. Kemudian, nah ini berkaitan erat ya antara surah. Kalau saya dari dulu mengenalnya Al-Insyirah gitu ya, baru setelah baca beberapa tafsir ini aja kalau tahu surah ini dinamakan ada nama lain surah Asyar gitu ya. Nah ini kan karena urutannya dekat juga gitu ya, maksudnya karena berurutan juga antara Ad-Duha dan Al-Insyirah ini, beberapa ada yang membacakan surah Ad-Duha ini barengan sama surah Al-Insyirah gitu ya, walaupun ini dikatakan pendapat yang janggal gitu ya, atau bertentangan dengan apa yang telah disepakati oleh umat Islam dalam penyusunan mushaf gitu ya. Jadi seakan-akan jadi dibuat satu surah kan gitu ya. Nah, tadi juga sudah disampaikan kaitannya dalam hal apa, yaitu terkait apa ya, seolah bukan hiburan ya, mungkin lebih ke bagaimana Allah memuliakan Rasul gitu ya dengan hal-hal yang diberikan padanya. Di antaranya tadi misalnya disebutkan 4 poin tadi, yaitu kelapangan dada atau ketenangan gitu ya. Kemudian juga diringankan bebannya yang memberatkan punggung. Kemudian juga yang poin keempatnya itu adalah ditinggikan namanya gitu kan ya, ditinggikan nama Rasulullah bahkan disandingkan dengan nama Allah gitu ya. Nah ini saya coba sedikit tambahkan juga mungkin ya, yang dari tafsir Ibnu Asyur, bahwa kalau di sini di Ibnu Asyur itu mengatakan bahwa melapangkan dada itu ada penafsiran makna yang sifatnya metaforis dan ada yang sifatnya fisik gitu ya. Kalau yang metaforis itu kan seperti yang tadi sudah banyak dibahas, bahwa maksudnya itu adalah jumhur ulama mengatakan bahwa maknanya itu melapangkan dada itu secara spiritual gitu ya. Artinya hati Nabi dilapangkan dari kesedihan, kegelisahan, dan beban mental gitu ya. Kemudian Allah memberikan ketenangan, hikmah, dan ilmu, dan keyakinan yang kuat agar mampu mengemban risalah kenabian yang sebegitu beratnya gitu ya. Dengan tadi sebagaimana disampaikan Mbak Ulfa juga, bahwa Rasulullah itu hadir di tengah-tengah masa jahiliyah ya. Jahiliyah dalam artian sebenarnya kan bukan uh, peradabannya ya, maksudnya secara kapasitas intelektual mungkin mereka nggak kurang pinter gitu ya, bahkan banyak yang para penyair itu, dan kalau di budaya Arab itu kan mereka sangat tinggi ya ininya, literasi ininya ya, apa verbal gitu ya. Nah cuman justru peradabannya yang dikatakan jahiliyah itu, perilakunya itu yang membuat kemudian Nabi berpikir bagaimana solusi atas permasalahan yang ada di masyarakatnya saat itu, di sekitarnya saat itu gitu ya. Jadi yang dimaksud makna atau penafsiran metaforis dari melapangkan dada itu bagaimana Allah melapangkan hati Nabi dari segala rupa
masalah-masalah yang ada saat itu dengan melapangkan hatinya. Salah satu ikhtiar yang dilakukan Rasul itu tadi adalah bertahanus gitu ya. Kemudian ada juga penafsiran makna fisiknya, itu beberapa mufasir mengatakan itu adalah pembelahan dada secara fisik ya, yang kalau kita baca sirah itu kan ada dua kejadian, ada dua momen maksudnya. Momen yang pertama pada saat Rasulullah masih kanak-kanak, masih usia 4 tahun ya kalau nggak salah, ketika masih diasuh oleh Bunda Halimah As-Sa'diyah di Taif. Kemudian juga yang kedua di masa sebelum Rasulullah dibawa Isra Mi'raj ya. Gitu. Nah, ini penafsiran terkait melapangkan dada, kemudian juga ini tuh sebenarnya melapangkan dada itu kan konteksnya kenapa? Karena Rasulullah itu kan membawa risalah kenabian ya, membawa beban dakwah. Nah, kalau kita tarik sebenarnya beban dakwah itu kan sebenarnya bukan beban dakwah kepada Rasulullah aja ya, tapi juga al-ibrah bi umumil lafzi gitu ya. Al-ibrah bi umumil makna la bi khususil lafzi maksudnya. Jadi maksudnya itu kita semua punya beban untuk berdakwah ya. Nah, cuman memang mungkin konteksnya di sini itu pasti jauh ya, jauh melebihi kapasitas kita ya, beban yang diberikan kepada kita dengan yang dibebankan kepada Rasulullah gitu ya. Apa lagi tadi ya? Oh ya, tadi saya mau menyampaikan bahwa dakwah itu adalah kewajiban setiap orang gitu ya. Jadi sebenarnya setiap kita, apapun peran kita, ya kita punya kewajiban untuk berdakwah gitu ya. Bisa kita dapati lah dalam ayat-ayat Al-Quran ya, kalau kita cari gitu ya. Salah satunya ud'u ila rabbika hikmah gitu. Ud'u ila rabbika, saya lupa ayat pastinya. Cuman maksudnya kita itu diperintahkan untuk berdakwah. Dakwahnya itu yang ya, sesederhana kita bahwa dakwah itu bukan berarti kita berorasi di atas podium atau di depan banyak orang gitu, tapi juga dakwah untuk sekitar. Tadi misalnya yang paling dekat dengan anak atau lingkungan sekitar kita gitu ya. Kemudian juga sebenarnya kan bahkan dakwah untuk diri sendiri gitu ya, berusaha konsisten dengan ilmu-ilmu yang sudah kita dapati dan kita amalkan secara konsisten, bahkan sama gitu ketika ada ataupun tak ada orang gitu ya. Dan dakwah yang paling kena itu sebenarnya kan bukan dakwah dengan ucapan, tapi bahkan dakwah dengan tindakan gitu ya. Itu. Nah, kemudian saya mendapati juga kemarin ilmu baru gitu ya, bahwa sebenarnya ketika kita dalam hidup itu, kita itu seringkali mungkin ada yang masih memahami, termasuk saya saat itu sebelum saya dijelaskan sama guru saya ini, bahwa kita tuh seringkali menyamakan antara ekspektasi dengan hope, harapan gitu ya. Kalau di bahasa Indonesia kan, karena mungkin kalau beberapa mengatakan bahasa Indonesia tuh miskin ya, beda gitu dengan kosakata bahasa Inggris atau bahasa Arab gitu ya. Jadi harapan tuh ya harapan aja gitu ya. Padahal kan sebenarnya ada dua hal yang berbeda. Misalnya kalau di bahasa Inggris itu kan dikatakan ada ekspektasi, ada hope gitu ya. Nah, kita itu seringkali dalam hidup itu mengalami stres itu ternyata karena kita seringkali menanamkan ekspektasi sama orang ya. Ketika ekspektasi itu kita tanamkan, misalnya nih kita memberikan nasihat sama orang, kita harapannya orang tuh paham gini gini gini, terus kita memakai standar kita bahwa harusnya dia itu gini 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 gitu ya, ibaratnya ketika kita mengatakan sesuatu. Padahal ketika kita mengatakan harusnya, berarti kan kita di situ udah menanamkan ada ekspektasi kita ke manusia ya, secara tidak langsung. Padahal seorang guru sekalipun nih, ketika misalnya mengajarkan muridnya, maka tugasnya ya hanya menyampaikan, dan dia tidak ada tidak ada kuasa untuk membuat si murid paham gitu ya. Walaupun kadang misalnya gini ya, guru tuh mikirnya mungkin beberapa ya, kita berharapnya semua guru itu ya
ikhlas gitu ya. Ikhlas dalam artian ketika menyampaikan ilmu itu ya tanpa ada embel-embel bahwa dia memahamkan murid ya. Karena yang memberikan pemahaman itu kan Allah ya, bukan guru ya. Guru itu hanya perantara saja gitu ya menyampaikan ilmu. Tapi yang memberikan pemahaman itu kan Allah ya hakikatnya gitu. Nah, ketika misalnya seorang guru nih, kita ceritakan konteksnya seorang guru. Guru menyampaikan ilmu gitu ya. Nah, setelah itu ternyata guru melihat kok si anak tetap gak ngerti ya. Harusnya kan dia udah ngerti, kan udah dijelasin. Nah, saat itulah yang terjadi si niat ini tuh niat kita mengajarkan, atau jangan guru lah. Saya misalnya ngajarin anak saya, udah dijelasin nih perkalian tuh gini 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 gitu kan ya ketika misalnya ngasih materi, tapi kenapa ketika ngerjain soal gak bisa? Harusnya kan udah ngerti gitu ya. Kita nyampe kayak dibilang kesel, mungkin kesel ya. Kok nggak ngerti-ngerti sih gitu ya. Padahal kan yang ngasih pemahaman Allah. Nah itu kan sebenarnya yang tumbuh saat itu bukan hope ya, tapi ekspektasi gitu ya. Dan ternyata guru saya yang psikolog ini bilang bahwa ekspektasi itulah yang memunculkan atau rentan memunculkan stres pada manusia gitu ya. Apalagi di mana sekarang kita hidup di era di mana mental health itu menjadi satu isu yang happening banget ya. Itu tuh stresnya tuh banyak gitu, apalagi di mana kita dibanjiri oleh info-info di medsos, ngelihat pencapaian-pencapaian orang lain yang kayak gini kayak gitu, belum lagi influencer yang mengatakan saya bisa mendapatkan skor apa, skor misalnya skor IELTS gitu ya, kan yang lagi rame pada kuliah di luar negeri. Saya bisa mendapatkan skor IELTS 7 hanya dengan belajar otodidak gitu. Lah, emang titik start semua orang sama? Enggak kan? Kayak gitu. Nah, ternyata itulah yang membuat banyak orang kemudian akhirnya menjadi stres karena adanya ekspektasi gitu kan. Dikatakannya ekspektasi itu memunculkan stres, padahal yang harusnya ditanamkan itu adalah hope. Sehingga kita itu ketika melakukan sesuatu, misalnya konteksnya saya ngajarin anak, ya udah ngajarin aja, perkara dia paham atau enggak itu belakangan gitu kan. Dan itulah yang akan membiarkan kita tidak menuntut dan tidak menuntut orang lain dan tidak melukai diri sendiri gitu. Begitu juga dalam konteks dakwah juga sama. Jadi ketika kita misalnya mungkin dalam peran yang lebih besar ketika misalnya kita ngajarin atau ngajakin orang berbuat baik gitu ya. Ya udah, tugas kita mah cuma ngajakin aja. Jangan sampai maksa-maksa juga gitu kan. Karena bisa jadi hidayah itu ya muncul enggak saat itu juga, atau mungkin juga dari kondisi yang berbeda-beda gitu kan ya. Itu terkait tadi dakwah, dan maksudnya pesannya itu adalah bahwa ketika kita melakukan sesuatu, dalam hal ini konteksnya dakwah, kalau di sini dikatakan bahwa ada ketenangan itu munculnya ya itu tadi ya, ketika kita melepaskan diri dari harapan-harapan yang kita katakan harusnya itu. Jadi mungkin saya di sini terutama, atau mungkin juga nanti teman-teman bisa coba terapkan juga, bahwa ya kita harus belajar melepaskan diri dari harusnya itu sebagai salah satu trik untuk menenangkan hati gitu ya, menjauhkan diri dari stres dan tentunya melukai diri kan sebenarnya ketika kita melakukan hal tersebut. Kemudian berikutnya itu kan selain melapangkan diri, di situ Allah mengatakan bahwa Allah itu menghilangkan bebanmu dan bebanmu yang memberatkan punggungmu gitu ya. Nah di situ kalau di tafsir Ibnu Ashur itu dikatakan bahwa konteksnya itu adalah kondisi Nabi sebelum masa kenabian ya, sebagaimana tadi disinggung juga bahwa kondisi masyarakat sekitar itu kalau kita sering katakan mungkin pada masyarakat jahiliyah gitu ya. Nah kondisi ini berhubungan dengan surat Ad-Duha, kemudian juga di situ itu kan bagaimana Rasulullah menghadapi masalah-masalah sekitar, dan ketika Allah kemudian menurunkan risalahnya, awalnya Nabi misalnya bisa dikatakan overthinking lah ya menghadapi kondisi masyarakat Mekah saat itu gitu ya. Kemudian akhirnya Rasulullah
bertahanus atau berkholwat di Gua Hiro. Dan ternyata setelah beberapa kali berkholwat, akhirnya malaikat Jibril turun gitu kan. Dan saat itulah dimulai kan fase kenabian itu dimulai ketika risalah atau wahyu pertama turun. Nah, itu kan ketika Nabi awalnya menghadapi masyarakat seperti itu, masih belum bersinggungan langsung tuh, cuman bersinggungan bahwa Nabi sendiri bersinggungan dengan apa yang ada di luar, tapi belum bersinggungan langsung dengan orangnya. Tapi justru setelah masa kenabian itu, kemudian Rasulullah harus menyampaikan dakwahnya. Justru di situ tingkatan ancaman atau tingkatan tingkatan masalahnya menjadi lebih naik lagi kan, karena Rasulullah harus berhadapan secara langsung dengan orang-orang kafir tadi gitu ya. Itu jadi menunjukkan ketika Allah muliakan Nabi dengan wahyu, maka beban yang lama atau kerisauan pra-kenabian digantikan dengan beban yang baru, yaitu tanggung jawab untuk menyelamatkan umatnya. Nah, kemudian awalnya Nabi mengira ketika Rasulullah membawa risalah itu, umatnya itu bakal langsung beriman, ternyata tidak kan ya. Justru banyak penentangan di sana-sini. Dan penolakan ini pula yang menimbulkan rasa sedih dan kekecewaan yang baru bagi Nabi, karena Rasulullah berharapnya kan sudah disampaikan risalah ya, harusnya mereka sadar, harusnya mereka beriman, ternyata enggak gitu kan ya. Nah, ringkasnya ayat ini menggambarkan perjalanan spiritual Nabi Muhammad dari kerisauan pra-kenabian yang diangkat Allah hingga beban kenabian yang terus diringankannya. Nah, ini nanti akan berhubungan dengan ayat yang ke-5 dan ke-6 berikutnya ya. Kemudian yang berikutnya itu adalah warafa'na laka dzikrok gitu ya. Warafa'na laka dzikrok itu kemudian Allah meninggikan untuk Rasulullah itu penyebutan namanya ya. Kalau tadi disebutkan bahwa misalnya Rasulullah itu senantiasa digandengkan atau disandingkan namanya setelah penyebutan Allah gitu ya, dalam syahadat ataupun dalam kalimat tahlil gitu ya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kemudian asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, kemudian juga dalam beberapa ayat di Al-Qur'an kita dapati juga bahwa Allah itu mengatakan bahwa salah satu karunia yang paling besar untuk orang mukmin itu adalah diturunkannya Rasulullah SAW untuk kita gitu ya. Itu salah satu bentuk kemuliaan Allah untuk Rasulullah, dan tentunya ngejelasin gitu Allah bahwa Rasulullah itu harus diikuti karena ya sebegitu agungnya ya Rasulullah diciptakan. Kemudian juga ada ayat yang lain, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin gitu ya. Bahkan ada beberapa ulama atau kalam ulama yang mengatakan bahwa sungguhnya keberadaan Rasul itu adalah sebuah tujuan diciptakannya makhluk itu adalah Rasulullah, sedangkan yang lain itu cuma isyaratnya. Jadi inti dari penciptaan itu adalah keberadaan Rasulullah gitu. Yang lain itu jadi kayak tambahannya lah gitu ya. Saking ternyata ketika diulik oleh beberapa ulama itu bahwa ada begitu banyak keistimewaan yang Allah berikan untuk Rasulullah, dan itu berbeda dengan manusia-manusia yang lain, bahkan para nabi gitu ya. Bahkan para nabi sekalipun. Bahkan kalau misalnya kita baca beberapa kitab sirah yang saya sempat baca beberapa itu, mungkin ada juga banyak di itu ya, selain di Syama'il Muhammadiyah itu ada disebutkan juga bahwa begitu besarnya tanda-tanda yang menyertai kelahiran Rasulullah ya. Karena sebenarnya kelahiran Rasulullah itu kan sudah diberitakan ke seluruh alam ya. Seluruh alam dalam artian bukan cuma manusia saja yang tahu, tapi bahkan hewan-hewan, kemudian alam gitu, alam yang saat ini kita mungkin tidak melihatnya berbicara ya. Itu juga semuanya sudah diberitahu oleh Allah gitu kan ya. Wallahu alam caranya seperti apa gitu. Dan ketika Rasulullah lahir itu semua yang ada di alam ini menunjukkan isyarat-isyarat itu gitu ya, kalau dijelaskan para ulama di kitab-kitabnya itu. Kemudian yang terakhir mungkin, ini saya nggak apa-apa ya, kebanyakan ya. Mumpung nggak ada lagi ya. Ya, nah tadi kan lanjut. Iya, tadi itu kan sebenarnya kan ada Rasulullah itu
dianugerahi satu sifat yang sama dengan manusia yang lainnya ya. Kalau saya dulu belajarnya itu ada namanya a'rad basyariyah. Jadi Rasulullah itu mempunyai ya sifat-sifat kemanusiaan seperti halnya manusia yang lainnya gitu ya. Untuk apa? Ya tadi seperti Mbak Okta sampaikan bahwa supaya manusia itu ya titik startnya itu bukan titik startnya. Jadi mungkin sama lah ya gitu merasakannya bahwa jangan sampai ketika misalnya Rasulullah itu punya sifat kayak gini karena kan dia Rasul, kita bukan gitu, nggak dijadiin alasan gitu ya sama manusia lain supaya supaya ya sama-sama manusia bisa lapar, bisa sakit gitu ya. Jadi ya sebenarnya manusia bisa beribadah seperti Rasulullah misalnya atau bisa bertingkah laku seperti Rasulullah walaupun ya ada hal lain yang tentunya Allah istimewakan. Nah, kemudian ternyata kan ada beberapa hal yang diwajibkan pada Rasul saja dan tidak dibebankan pada umatnya. Di antaranya itu misalnya Rasulullah itu eh, disunahkan untuk puasa wisol ya. Disunahkan diwajibkan untuk puasa wisol di beberapa waktu. Kemudian juga yang mungkin kita lakukan juga itu adalah tahajud ya. Kalau wisol kan kita tidak diperbolehkan, dilarang. Kalau tahajud itu kita disunahkan, sedangkan Rasulullah itu diwajibkan ya. Dan ternyata ketika kita ulik gitu ya hikmah di balik tahajud itu kan ada banyak ya di antaranya misalnya menjadi sarana mendekatkan diri pada Allah, kemudian juga menjadi tempat bukan tempat waktu di mana doa-doa itu diijabah gitu kan ya. Kemudian juga banyak hal-hal lain yang menjadi hikmah dari diwajibkan tahajud ini. Dan ketika saya baca gitu kan ya, berarti kan sebenarnya itu apa yang Allah wajibkan pada Rasulullah itu ternyata berhubungan dengan tadi tugas atau beban risalah yang Rasulullah emban gitu ya. Kenapa diwajibkan pada Rasulullah? Karena Rasulullah punya beban yang sebegitu beratnya sehingga Allah mewajibkan tahajud itu sebagai salah satu sarana untuk istilahnya kalau kita bilang mungkin healingnya Rasulullah gitu dengan tahajud. Bahkan di satu hadis Rasulullah mengatakan bahwa sholatku adalah istirahatku gitu kan ya. Gitu. Mungkin itu saja ya dari saya. Mohon maaf kepanjangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair. Teh Ai, terima kasih atas pemaparannya. Masya Allah ya, sudah tadi yang sudah disebut, yang dijelaskan sama Teh Ai itu, jadi yang terakhir tadi itu beban kepada Rasul itu bertambah, namun juga Allah memberikan keistimewaan lainnya, memberikan keringanan-keringanan lainnya, dan penghiburan-penghiburan lainnya atas beban yang diberikan kepada Rasulullah. Kemudian tadi yang saya garis bawahi juga itu sering kali kita menyamakan ekspektasi dan harapan itu ya. Kadang itu dalam berdakwah tadi itu Ustadz Firanda itu menjelaskan bahwa bebannya Rasulullah itu benar-benar berat ketika apa kita berdakwah kepada apa lingkungan sekitar, kepada keluarga kita ataupun orang lain tuh kita nggak sampai dikatain sebagai orang gila gitu kan. Rasulullah kan pernah dikatakan eh, apa sebagai gila atau sebagai dukun atau hal-hal yang lainnya itu padahal awalnya beliau eh, disematkan eh, sebutan sebagai Al-Amin, betapa beliau dipercaya dan kemudian ketika beliau berdakwah langsung diputarbalikan dengan tuduhan-tuduhan yang begitu kejam itu. Yang tadi yang saya notes itu sih gimana kita harusnya itu less expectation ya. Itu jadi less stress juga. Cuman yang jadi pertanyaan saya pribadi ya, ketika kita menasehati orang yang mungkin tidak punya keterikatan yang dalam dengan kita, misalnya kita kasih tahu teman kita, oh yang penting kita udah kasih tahu lah perkara dia eh, berubah atau tidak itu walau alam, yang penting kita sudah berdakwah, berusaha berdakwah. Kemudian ketika kepada orang yang terdekat itu kadang itu malah jadi berubah ya menjadi ekspektasi, jadi lebih jadi curhat ya. Jadi kita lebih kayak yang tadi katanya TI itu, jadi harusnya begini. Jadi kita lebih tidak sabar ketika berdakwah dengan orang-orang yang di sekitar kita, yang dekat dengan kita, misalnya dengan keluarga kita, tapi kita lebih lapang hatinya ketika orang lain tidak menerima
nasehat kita gitu. Ada yang mau nambahin nggak? Mungkin waktunya masih ada sedikit atau nanti kita lanjut di diskusi yang lain. Kalau Mbak, Ya, boleh, boleh, kalau boleh Mbak Iin. kalau saya kan tentang ini tuh yang tentang ekspektasinya ini tuh, saya tuh keinget yang kemarin tadabbur atin itu. Jadi kadang tuh kita tuh benar gitu. Kadang kalau terutama untuk keluarga sendiri yang terdekat anak gitu ya. Ekspektasi kita memang besar gitu kan. Banyak gitu kan gitu. Tapi ternyata pas yang di surat Atin tuh sebenarnya di situ aku tuh kayak kesentil banget terus sempet nangis juga gitu. Apa Allah aja nggak pengen minta kita tuh yang gede-gede banget, maksudnya nggak hal-hal yang sempurna, hal yang besar, nggak. Allah tuh pengennya ya udah yang kecil aja kamu lakuin gitu kan, yang kamu mampu gitu. Itu pas aku refleksikan ke anakku gitu kan, ya juga ya Allah aja gitu ke aku tuh. Tapi kadang memang ada momen-momen, apalagi kalau kita masih anak kecil kan, punya anak kecil ya gitu kan, itu kan kerasa ya, kerasa apa, eh, ininya lah gitu kan. Eh, jadi itu pas baca Atin kemarin gitu kan, pas terus itu kerasa bahwa oh iya emang harus nurunin ekspektasi kita gitu ke anak gitu, nggak bisa gitu, karena kalau kita memang maksa banget itu jadinya ya nggak oke gitu kan, nggak oke gitu jadinya. Pas kayak di Atin kemarin tuh diingetin bahwa Allah aja nggak berekspektasi besar ke kamu gitu kan, gitu masa kamu sama anakmu gitu kan. Ekspektasinya gede banget gitu. Jadi tuh kadang sekarang tuh kayak setelah Atin kemarin tuh pas anakku apa ngelakuin yang gimana-gimana gitu yang buat mulai gemes gitu kan. Oh iya, inget surat Atin gitu kan. Allah aja nggak berekspektasi besar banget ke kamu, masa kamu sama anakmu sendiri kamu ekspektasinya terlalu besar banget gitu, terlalu menuntut banyak hal gitu. Nah, padahal kan eh, semua itu berproses ya, maksudnya mungkin saat ini belum gitu kan. Suatu saat ya apa ya insya Allah gitulah, insya Allah dengan doa dan ini ya dengan ya ikhtiar kita pelan-pelan. Cuma memang iya benar kadang eh, banyak hal gitu, banyak hal dalam dalam apapun sih, dalam hubungan ya, hubungan kita ke anak gitu, ke suami, terus ke mungkin lingkungan sosial kita gitu kan. Ada yang memang dalam waktu jangka waktu tertentu gitu ya, setahun 2 tahun, kok nggak berubah-berubah ya, gemes gitu rasanya gitu kan, gemes gitu rasanya. Cuma memang kadang ada satu titik tuh jadi ya wes lah gitu kan. Jadi itu memang harus kayaknya harus emang rutin mentadaburi ayat per ayat gitu. Jadi kayak selalu di reminder lagi gitu. Ah ya wes lah gitu. Kita udah nggak terlalu berharap gitu, nggak terlalu berharap gini-gini. Tapi tapi beneran deh, saat kita udah nggak berharap itu, saat kita melepaskan harapan-harapan itu, justru yang akan balik ke kita itu hal-hal yang oke gitu loh Mbak. Yang kita pengen itu malah dapat gitu. Dibandingkan saat waktu kita pengen banget gitu loh. Gimana sih rasanya? Saya bilang ya udah gitu kan. Ya udah aku nggak berharap banget kamu kayak gini gitu. Gitu kayak aku nggak berharap banget kamu A gitu. Saat kita udah melepaskan ekspektasinya, ini beberapa waktu saya ngerasain justru itu yang datang gitu. Jadi kayak memang di akhir surat ini mungkin ya Mbak, Alam Nasroh ini ya, hanya kepada Allah lah kita berharap. Kayaknya ke situ deh, yang tadi kalau kita hubungin yang Mbak THI bilang hope itu tadi gitu kan. Jadi kayak apa? Ya wes lah gitu lah, kalau bahasa Jawanya ya wes lah, pasrahin ke Allah gitu kan. Jadi pas saat momen itu eh, kita hope-nya kita kayak nggak ke anak gitu kan, hope-nya nggak ke teman, hope-nya nggak ke suami gitu, tapi hope-nya itu ke Allah gitu, apa jadinya tuh rasanya lebih enteng dan juga lebih dapet yang justru Allah malah ngasih gitu, ngasih yang tadi kita pengenin banget gitu loh Mbak, maksudnya coba deh. coba 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 sekali-kali ngerasain gitu. Aku pernah baru-baru ini kemarin ya wes lah gimana lagi gitu.
gitu. Itu sih Mbak yang aku ngerasain. Iya, Bener jadi tadi. berpasrah akhirnya ya. Iya. Ketika kita sudah benar-benar totally bertawakal dan memasrahkan nasib yang saat ini tuh jadi kayak di sambung-sambungin ya sampai kayak maksudnya yang bahas sedikit yang saat ini terjadi itu sampai ada yang saya adukan ya pokoknya diadukan sama Rob ya udah karena sudah tidak bisa apa-apa lagi tidak bisa berkata apa-apa lagi tidak berbuat apa-apa lagi mungkin ya bisa jadi refleksi kita juga ya untuk mengingat lagi mengamalkan juga ayat kelima surat Al-Fatihah. Baik, apa ada yang mau menambahkan lagi? Konklusinya, kesimpulannya, baik kalau Teh Ai, oke, Iya, saya mau nyambungin yang tadi. Tadi kan ya ya bahwa kan oke boleh Teh. terkait yang ekspektasi dan hope itu. Jadi tuh saya mungkin tadi hanya menyampaikan penggalan yang saya dapat dari guru saya itu ya. Tapi nanti memang hubungannya akan benar kata Mbak Iin tadi. Jadi nanti akan berhubungan dengan ayat terakhir di surah ini ya. Wa ila rabbika farghab itu ya. Dan tadi benar juga seperti Mbak Okta bilang bahwa nanti ini pasti berkaitan dengan tawakal. Ya betul gitu ya. Jadi tuh di rangkaian yang saya kemarin ikutin itu, kelas yang saya ikuti itu, di situ di salah satu teorinya itu dikatakan bahwa ada yang namanya anchor teori gitu ya. Nah itu tuh nanti saya coba kasih gambarannya ya di saya share di grup. Itu tuh ada ketika manusia melakukan sesuatu itu ada banyak apa ya? Ada banyak motif gitu ya katakan. Ada yang motifnya itu materi gitu ya, sifatnya materi gitu ya. Ada yang sifatnya diri sendiri, ada yang sifatnya orang lain. Tetapi seharusnya selain dari ketiga faktor itu, yang paling penting itu adalah lurus ke Allah gitu. Jadi apapun yang kita niatkan, apapun yang kita lakukan, niatnya itu ya udah cuman sama Allah aja. Kemudian baru juga tadi saya dapat juga tuh Dr. Haifa Yunis ya kalau nggak salah. Dr. Haifa Yunis mengatakan bahwa perempuan itu seringkali teralihkan gitu ya, teralihkan fokusnya dari yang seharusnya fokusnya itu konsentrasinya itu sama Allah, tapi malah tersibukkan dengan konsentrasinya sebagai ibu, sebagai istri, dan sebagai peran-peran yang lainnya. Sehingga mereka misalnya berkata, wah saya nggak bisa ini, karena kan saya harus ngeinin anak, saya nggak bisa itu, kan saya harus melayani suami, saya nggak bisa ini karena itu gitu. Padahal sebenarnya harusnya gini kita bilangnya, saya melayani suami kata perintah Allah. Jadi fokusnya ke Allah ya, bukan ke suaminya. Saya menjalankan peran sebagai ibu ya karena kita diamanahi sama Allah untuk itu gitu ya. Jadi fokusnya bukan ke anak. Nah, dengan pengalihan fokus itu, harapannya adalah bahwa virtuesnya itu adalah hikmahnya itu bahwa kita itu mendapatkan hal yang paling stabil gitu. Tempat bergantungnya itu ya udah sama Allah aja, dan kita terlepas dari hal-hal remeh-temeh yang lain itu yang sering kali kita salah jadikan fokus gitu ya. Misalnya kita berharap bahwa diri kita senang dengan apa, padahal kan kesenangan yang kita cari yang sifatnya fisik gitu ya, misalnya kita bilang healing itu dengan jalan-jalan, kita healing itu ketika misalnya apalah hal-hal yang duniawi gitu ya, padahal kan bukan itu kata Allah gitu kan. Kemudian misalnya nih orang jualan fokusnya itu untung gitu ya, padahal kan bukan. Jualan itu fokusnya itu adalah bahwa bagaimana kita melakukan muamalah itu seperti yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulullah melalui Al-Quran gitu kan, dengan menghindari riba dan lain-lain, dan fokusnya itu jujur gitu. Nah itu harusnya gitu ya. Oh jadi harusnya ya. Iya maksudnya secara teori itu seperti itu. Karena apa? Kenapa tadi misalnya dikatakan bahwa ekspektasi some hope itu berbeda ya? Karena kalau hope itu katanya di sini dikatakan bahwa itu adalah upaya untuk mengatasi ketidakpastian. Kita kan ketika menasihati orang, kita harus masang ini ya di hati kita, di pikiran kita bahwa ya oke lah kita menasihati orang, tapi kan masalah dia hasil akhirnya seperti apa kita nggak tahu pasti gitu loh. Mungkin itu Mbak Okta, semoga menjawab tadi pertanyaan yang tadi. Jazakumullah khairan Teh Ai dan Mbak Iin atas tambahannya ya, atas pertanyaan dari saya yang tadi muncul dari paparan
Teh Ai mengenai expectation dan hope itu. Nah, baik, jika tidak ada lagi yang ingin ditambahkan, saya mengucapkan terima kasih banyak, jazakumullahu khairan kepada teman-teman sekalian atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga kita dapat mengamalkan hikmah-hikmah yang telah dipelajari hari ini dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, malam ini, mari kita berdoa bersama, memohon agar ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan menjadi jalan menuju kebaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, demikian pertemuan malam ini. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam memandu acara ini. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Selamat istirahat semuanya. Jazakallahu khairan. Lagi insya Allah.